Halo, perkenalkan nama saya Naura Rohadatul dengan NIM 08011825300005. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas algoritma pemrograman soal ketiga, di mana di sini perintahnya itu soalnya membuat program menghitung rata-rata bilangan genap dan rata-rata bilangan ganjil menggunakan C++. Nah, jadi di sini saya udah bikin programnya. Kita deskripsikan dulu di mana. Jadi program ini dirancang untuk menghitung rata-rata dari angka ganjil dan genap yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, pertama-tama pengguna diminta untuk menentukan berapa banyak angka yang akan dimasukkan atau untuk n-nya itu berapa. Kemudian secara berulang, program akan meminta pengguna untuk memasukkan setiap angka. Setiap angka yang dimasukkan akan diperiksa apakah ganjil atau genap dan akan diakumulasikan ke dalam total serta dihitung jumlahnya itu masing-masing. Setelah semua angkanya dimasukkan, program akan menghitung rata-rata untuk angka ganjil dan angka genap dengan pertimbangkan jika tidak ada angka ganjil atau angka genap yang dimasukkan, dengan mempertimbangkan jika tidak ada angka ganjil atau genap yang dimasukkan tadi. Nah, hasil rata-rata tadi, eh, hasil rata-rata untuk angka ganjil dan genap itu akan ditampilkan ke layar. Nah, jadi di sini untuk sudut kodenya, pertama deklarasi yang variabel n, x, y, jumlah ganjil, jumlah genap, total genap, itu bertipe integer. Kemudian variabel rata ganjil dan rata genap itu bertipe double. Nah, kemudian mulai begin read n. Jumlah ganjil diisi dengan 0. Jumlah genap diisi dengan 0. Total ganjil diisi dengan 0. Total genap diisi dengan 0. Ini proses penginisialisasian. Kemudian for i diisi dengan 1 to n. Jadi for i diisi dengan 1 to n. Maka dia akan melakukan perulangan for ini. Kemudian dia akan lanjut jika ini masih terpenuhi. Dia akan lanjut mulai ke proses di mana prosesnya itu diawali dengan begin, write, masukkan angka ke berapanya, kemudian setiap iterasi itu akan ditampilkan i-nya sampai ini keluar. Lalu read x, jadi akan menampilkan x itu setiap iterasi. Kemudian if x mod 2 sama dengan 0, maka jumlah genap diisi dengan jumlah genap ditambah 1. Total genap diisi dengan total genap ditambah X. Jadi, ini menentukan genap. Kemudian jika bukan genap, maka dia akan langsung masuk ke ganjil. Di mana jumlah ganjil diisi dengan jumlah ganjil ditambah 1. Dan total ganjil itu diisi dengan total ganjil ditambah X. Lalu selesai dari for. Sampai iterasi ini ke N. Lalu, untuk mencari rata ganjil dan rata genap, rata ganjil diisi dengan 0 dulu, penginisialisasian. Kemudian, jika jumlah ganjil ini lebih besar dari 0, maka rata ganjil itu diisi dengan total ganjil dibagi jumlah ganjil. Kemudian, melakukan pengecekan juga, di mana jumlah genap lebih dari 0, maka rata genap diisi dengan total genap dibagi jumlah genap. Lalu write rata ganjil, write rata genap, lalu n berakhir. Kemudian untuk programnya, ini kodenya udah saya salin ke sini. Nah, jadi yang pertama itu menggunakan include IOStream, header IOStream yang saya gunakan. Kemudian using namespace std agar tidak melakukan perulangan std setiap penggunaan std. Kemudian in main. Nah, di sini pendeklarasian variabel integer, yaitu variabel n, x, y, kemudian integer juga untuk variabel jumlah ganjil diisi dengan 0, jumlah genap diisi dengan 0, integer total ganjil diisi dengan 0, total genap diisi dengan 0. Ini sekalian langsung ke proses penginisialisasian. Kemudian double rata ganjil, rata genap. Lalu cout masukkan jumlah data. Menampilkan ke layar, masukkan jumlah data untuk meminta pengguna masukkan jumlah data itu. Kemudian ketika udah dimasukkan, dia akan masuk ke n, si in n.
dia akan masuk ke variabel n. Kemudian ada for, di mana for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n. Kemudian ini, jika ini terpenuhi, dia akan melakukan ke sini, di mana prosesnya itu yaitu cout masukkan angka keberapanya, dia akan menampilkan i setiap kali iterasi sampai ke n. Kemudian cin x, dia akan masuk ke variabel x. Kemudian if x modulo 2 sama dengan 0, apakah x modulo 2 itu sama dengan 0? Jika iya, dia akan masuk ke proses genap, di mana jumlah genap plus plus, total genap plus sama dengan x. Kemudian jika tidak terpenuhi, berarti dia masuk ke ganjil, di mana else jumlah ganjil plus plus, total ganjil plus sama dengan x. Nah, kemudian setelah proses ini selesai, dia akan melakukan i plus plus sebanyak sampai i-nya itu n. Lalu keluar dari for, rata ganjil diisi dengan 0,0, rata genap diisi dengan 0,0 ini agar nanti pada saat double itu dia akan terbaca koma-komahannya, jadi tidak terpotong. Nah, di sini setelah proses penginisialisasian, if jumlah ganjil lebih dari 0, maka jika benar, rata ganjil ini diisi dengan total ganjil yang bertipe double, kemudian dibagi dengan jumlah ganjil. Jadi agar munculnya itu double, di sini saya menggunakan double pada total ganjil. Saya ubah dari integer jadi double. Kemudian if jumlah genap lebih dari 0, maka rata genap itu diisi dengan sama dengan total genap dibagi jumlah genap. Kemudian cout rata-rata data ganjil sama dengan nilai variabel rata ganjil, lalu enter. Tampilkan juga rata-rata data genap itu sama dengan nilai variabel rata genap, lalu enter. Dan keluar. Nah, di sini untuk proses penjelasannya. Jadi yang pertama yang tadi itu mulai program dulu, di mana mulai program dulu. Dan deklarasi yang variabel, di mana ada deklarasi yang variabel integer n. Ini saya pakai. Nah, deklarasi yang variabel n untuk jumlah data yang akan dimasukkan itu, yang dimana itu n itu bertipe bilangan asli. Kemudian pendeklarasian variabel x untuk menyimpan setiap angka yang dimasukkan, yang dimana bertipe bilangan asli juga. Kemudian ada pendeklarasian dan inisialisasi variabel integer jumlah ganjil. Nah, jumlah ganjil sama dengan 0 dan jumlah genap diisi dengan 0 untuk menghitung berapa banyak angka ganjil dan genap yang bertipe bilangan asli. Kemudian pendeklarasian dan inisialisasi variabel total ganjil sama dengan 0 dan total genap sama dengan 0 untuk menjumlahkan semua angka ganjil dan genap yang bertipe bilangan asli. Kemudian pendeklarasian variabel rata ganjil dan rata genap itu bertipe bilangan pecahan. Setelah pendeklarasian, selanjutnya itu menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan jumlah data n. Baca nilai yang dimasukkan pengguna dan simpan ke variabel n. Lalu mulai perulangan for dari i sama dengan 1 hingga i sama dengan n. Dimana ketika kondisi itu masih dalam cakup n, dia akan melakukan iterasi, di mana setiap iterasi itu akan menginput angka di dalam perulangan, menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan angka ke i. Baca nilai yang dimasukkan pengguna dan simpan ke variabel x. Lalu, klasifikasi ganjil genap. Periksa apakah x itu adalah bilang genap atau ganjil menggunakan operator modulo tadi. Nah, jika genap, menambahkan jumlah genap dengan 1 dan tambahkan x ke total genap. Nah, jika ganjil, tambahkan jumlah ganjil dengan 1 dan tambahkan x ke total ganjil. Lalu berikutnya, pendeklarasian variabel rata-rata. Deklarasian dan inisialisasi variabel rata ganjil sama dengan 0,0 dan rata genap
0,0. Ini kita tadi udah pendeklarasian di awal. Nah, lalu berikutnya perhitungan rata-rata ganjil, di mana memeriksa apakah jumlah ganjil ini lebih besar dari 0. Jika iya, hitung rata ganjil dengan membagi total ganjil itu dengan jumlah ganjil. Kemudian untuk perhitungan rata-rata genap, memeriksa apakah jumlah genap ini lebih besar dari 0. Jika iya, 0. Jika iya, hitung rata genap dengan membagi total genap dengan jumlah genap. Lalu berikutnya itu menampilkan hasil, di mana menampilkan nilai rata ganjil ke layar, menampilkan nilai rata genap ke layar. Lalu program pun selesai. Nah, di sini saya ingin masukin ke running input ya contohnya. Nah, di sini kita build running dulu. Sebelum running itu akan dicek dulu apakah ada error atau tidaknya dengan cara build itu. Nah, di sini jumlah datanya saya coba 3. Kemudian data kesatuan 7, 2, 3. Nah, dia akan langsung muncul. Nah, dari yang tadi, di mana prosesnya itu, di mana memulai program dulu. Kemudian variabel awal itu N diisi dengan 3. Kemudian jumlah ganjil diisi dengan 0, jumlah genap diisi dengan 0, total ganjil diisi dengan 0, total genap itu diisi dengan 0. Kemudian proses perulangan for. Proses perulangan for, I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi pada setiap iterasi 1, eh, apakah ini kurang dari sama dengan 3? Iya. Kemudian saya menginput lagi kan 7 pada data 1 tadi. Inputnya X-nya sama dengan 7. Kemudian langsung diproses tuh. 7 modulo 2 sama dengan 2 sama dengan 0. Tidak. Dia langsung akan otomatis masuk ke else. Dia tidak menjalankan si eh, if itu. Maksudnya itu tidak menjalankan if yang benar. Kemudian masuk ke else, jumlah ganjil menjadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Total ganjil menjadi 0 ditambah 7 sama dengan 7. Nah, jadi hasilnya jumlah ganjil diisi dengan 1, total ganjil diisi dengan 7, jumlah genap diisi dengan 0, total genap diisi dengan 0. Karena saya masukin 7. Dan dia itu bukan genap. Kemudian melakukan proses iterasi lagi. Untuk iterasi kedua, 2 lebih kecil sama dengan 3, iya. Kemudian muncul tuh meminta untuk saya memasukkan data keduanya, di mana saya masukin tadi X-nya tuh 1. Kemudian 1 modulo 2 sama dengan 0, tidak. Jadi tidak menjalankan if yang benar. Jadi dia otomatis langsung masuk ke else. Kemudian pada else itu jumlah ganjil menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2, total ganjil menjadi 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, jumlah ganjil diisi dengan 2, total ganjil diisi dengan 8, jumlah genap diisi dengan 0, dan total genap diisi dengan 0. Nah, pada iterasi ketiga, 3 lebih kecil sama dengan 3, iya. Dia akan langsung tampilan lagi untuk saya meminta masukin X-nya, di mana X saya tadi 3. Jadi dia langsung mengecek 3 modulo 2 sama dengan 0. Tidak. Masuk ke else. Jumlah ganjil menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Total ganjil menjadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jumlah ganjil diisi dengan 3, total ganjil diisi dengan 11. Jumlah genap diisi dengan 0, total genap diisi dengan 0. Nah, kemudian lanjut lagi, I plus plus lagi. Iterasi 4. 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak, maka langsung perulangan berakhir. Nah, lalu perhitungan rata-rata setelah perulangan. Untuk rata-rata ganjil, di mana jumlah ganjil lebih dari 0, 3 lebih dari 0, iya. Maka 11 dibagi 3 sama dengan 3,667. Nah, rata ganjil diisi dengan 3,667. Karena untuk rata genap, jumlah genap lebih dari 0, 0 lebih dari 0, tidak. Jadi, rata genap akan tetap 0,0. Kemudian,
program mencetak ke layar. Rata-ratanya mencetak ke layar itu hasil akhir rata-rata itu di mana rata-rata data ganjil itu 3,667, rata-rata data genap 0,0, lalu program pun selesai. Nah, untuk flowchartnya, jadi di sini mulai start, di mana bentuknya tuh ellipse, kemudian input n, lalu melakukan proses jumlah ganjil diisi dengan 0, jumlah genap diisi dengan 0, total ganjil diisi dengan 0, total genap diisi dengan 0. Kemudian masuk ke perulangan, di mana i sama dengan 1 tuh n. Nah, selama ini masih benar, dia akan melakukan menjalankan ini, di mana jika benar, dia akan meminta kita memasukkan x, input x. Kemudian setelah x di input, dia melakukan pengecekan x modulo 2 sama dengan 0. Jika iya, dia akan masuk ke proses genap, di mana jumlah genap plus plus, total genap plus sama dengan x. Jika dia bukan genap, dia akan masuk ke proses ganjil, di mana prosesnya jumlah ganjil plus plus, total ganjil plus sama dengan x. Nah, setelah ini selesai, prosesnya selesai, dia akan i plus plus lagi, perulangan lagi, sampai i ini lewat dari n. Kemudian jika ini tidak terpenuhi lagi, false, dia akan lanjut ke proses berikutnya, di mana rata ganjil sama dengan 0,0. Ini proses inisialisasi dulu. Rata genap diisi dengan 0,0. Setelah itu melakukan pengecekan hasil yang tadi, jumlah ganjil lebih dari 0. Jika iya, dia akan masuk ke proses ini, melakukan proses berikutnya, di mana rata ganjil diisi dengan total ganjil dibagi jumlah ganjil. Kemudian jika ini salah, dia langsung ke pengecekan untuk jumlah genap, untuk rata genap. Nah, di sini jumlah genap lebih dari 0. Jika benar, dia akan langsung menghitung rata genap sama dengan total genap dibagi jumlah genap. Jika salah, dia akan melewatkan saja, di mana jika terlewat, dia akan tetap mengisi di sini, sesuai dengan inisialisasi yang awal. Nah, kemudian dia akan menghasilkan mencetak output rata ganjil dan rata genap, lalu selesai. Nah, baiklah, itu saja mengenai penjelasan algoritma pemrograman soal ketiganya. Sekian dari saya, terima kasih.